Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Puja serta puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat, taufik, hidayah kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, wabil khusus adalah umat Islam, umat yang terbaik di antara umat-umat manusia. Semoga di bulan Ramadan ini segala aktivitas hidup kita, ucapan kita, perbuatan kita, semuanya mengandung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan berkah. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia yang dijadikan panutan, suri tauladan, uswatun hasanah, manusia yang paling mulia, paling baik dan paling disayang oleh Allah, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Santriwan, santriwati yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan, yaitu malam Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah malam alfin syahrin, yaitu 1000 bulan. Qadar artinya ketetapan. Ketetapan Allah yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu sudah tercatat di buku Allah, yaitu di Lauh Mahfuz. Siapapun mereka tidak ada yang tahu, tapi hanya Allah. Nah, catatan amal baik buruk, termasuk kapan mati kita, kapan kita sukses, semuanya sudah tercatat, yaitu Al-Qadr, malam ketetapan. Kemudian Al-Qadr diartikan juga malam yang sempit. Mengapa? Ada sebagian berpandangan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena malam itu ribuan bahkan mungkin jutaan makhluk Allah yang suci, yaitu malaikat, semua turun memenuhi bumi sehingga bumi menjadi sempit. Santriwan, santriwati yang dimuliakan oleh Allah, malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam yang ganjil. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Rasulullah pun sendiri tidak ada, ya, nggak mengerti kapan. Tetapi Rasulullah memberikan pedoman malam-malam ganjil. Makanya ketika orang Islam sedang menjalankan ibadah puasa, kemudian malam hari mereka qiyamul lail, baik sholat tarawih atau mungkin tahajud malam hari, atau juga mungkin sholat istikharah, insya Allah kalau di malam-malam ganjil kita akan menemui yang disebut dengan Lailatul Qadar. Siapapun orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini tidak ada yang tahu.
yang tahu hanya Allah. Tetapi malam Lailatul Qadar ini pasti ada dan pasti akan turun ke muka bumi sesuai dengan janji Allah tersebut. Santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar itu sama halnya seperti orang yang sedang beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercerita di hadapan para sahabat. Mengapa Lailatul Qadar itu turun? Bermula zaman dahulu di bangsa Israel atau Bani Israel, umatnya Nabi Isa alaihissalam, ada seorang waliullah yang bernama Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi ini seorang wali, jangan samakan seperti kita. Sam'un al-Ghazi ini ketika siang hari mereka itu berpuasa, malam hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah bercerita di depan para sahabat. Apa kehidupan Sam'un al-Ghazi ini? Karena dia seorang waliullah. Sam'un al-Ghazi ini mereka sakti. Orang-orang kafir, musuh-musuh agama Allah, mereka takut. Mengapa demikian? Karena Sam'un al-Ghazi ini berbeda dengan orang-orang lain. Mengapa? Karena begitu saktinya. Yang namanya, maaf, jenggot onta, itu hanya satu helai. Bahasa kita itu satu lembar rambut. Itu senjatanya hanya itu. Dan senjata itu kalau dipukulkan ke gunung, gunung itu hancur. Kalau dipukulkan ke rumah, rumah pun itu hancur. Gedung pun juga akan hancur. Sehingga ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah, mereka hanya satu helai jenggot onta yang mereka gunakan. Nah, selama 1000 bulan mereka berjuang menegakkan li'i kalimatillah, menegakkan agama Allah. Perlu diketahui bahwa Sam'un al-Ghazi ini, kalau dia minum, ternyata dari sela-sela gigi ini keluar air segar. Kalau dia lapar, dia hanya tinggal ambil daging yang ada di dalam tubuhnya. Artinya daging itu tumbuh. Tapi setelah mereka ambil, maka daging itu tidak ada yang luka. Inilah Sam'un al-Ghazi. Karena kesaktiannya begitu luar biasa sehingga orang-orang yang tadinya memusuhi agama Allah, semua banyak yang mati ketika berperang. Begitu hebatnya Sam'un al-Ghazi. Nah, dalam 1000 bulan inilah dia berjuang untuk agama Allah. Siangnya puasa, malam harinya dia ibadah kepada Allah. Akhirnya, karena Sam'un al-Ghazi ini tidak bisa terbunuh, maka datanglah seorang raja membujuk istrinya. Pada saat itu memang betul istrinya itu kafir. Wahai ibu, betulkah ibu ini istri dari Sam'un al-Ghazi? Betul. Maukah ibu aku berikan sesuatu yang ibu apa minta, apapun yang diminta akan aku kasih. Kemudian si ibu dari Sam'un al-Ghazi ini bilang, apa yang harus saya lakukan? Bunuhlah suamimu. Bagaimana mungkin kalian yang begitu gagah perkasa membunuh suami saya aja tidak mampu, apalagi saya sebagai seorang perempuan. Apa kata raja itu? Gampang. Ini tali yang begitu kuat. Nanti malam kalau suamimu sedang tidur, tolong diikat. Oh begitu, oke, baik. Akhirnya malam hari tiba, Sam'un al-Ghazi sedang tidur, kemudian diikat begitu kuat. Apakah tidak tahu Sam'un al-Ghazi? Tahu. Tapi dia pura-pura nggak tahu. Kemudian Sam'un al-Ghazi ketika bangun, ternyata badannya sudah terikat, yang begitu kuat. Kemudian Sam'un al-Ghazi bertanya, wahai istriku, siapakah orang yang mengikat saya ini? Jawaban istrinya, saya hanya ingin mencoba seberapa kekuatanmu. Maka dengan izin Allah, karena dia seorang wali,
gerak sedikit saja tali itu akan putus. Santriwan, santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian maka si raja datang, bagaimana kabarnya? Maaf, ternyata tali itu putus. Kalau begitu besok. Kemudian malam yang kedua, diikat lagi. Bukan hanya tali, tapi rantai begitu besar. Setelah diikat, ternyata Sam'un Al-Ghazi pun juga ketika bangun, dia bertanya lagi, siapa orang yang mengikat saya ini? Saya hanya menguji sampai di mana kekuatanmu. Kemudian gerak sedikit pun, rantai itu kan akan putus. Kemudian malam yang ketiga begitu juga. Akhirnya di akhir malam yang ketiga inilah Sam'un Al-Ghazi itu bilang sama istrinya, wahai istriku, tidak ada orang yang mampu membunuh saya kecuali rambutku ini. Nah, dari kata-kata Sam'un Al-Ghazi inilah kemudian didengarkan oleh istrinya begitu cermat. Kalau kamu ingin membunuh saya, silakan kamu ambil rambut saya satu ini, kamu ikatkan di dalam tubuh saya ini. Akhirnya perintah itu pun dilakukan oleh istrinya. Di hari yang ketiga inilah apa yang dilakukan, kemudian diikat dengan rambut. Kebetulan Sam'un Al-Ghazi ini adalah rambutnya panjang, diikat. Ternyata Sam'un Al-Ghazi ini, ingat, tali yang begitu kuat putus. Rantai yang begitu besar putus. Tapi kenapa rambut tidak putus? Disinilah sehebat apapun manusia, kuat apapun manusia, kekuatan itu bukan dari manusia, kekuatan itu dari Allah. Termasuk Sam'un Al-Ghazi. Dengan rambut mereka tidak berdaya. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi ini tidak berdaya, maka diarak. Diarak ke suatu tempat, suatu gedung, kemudian Sam'un Al-Ghazi ini dipaku, disalib, kemudian disiksa. Anak-anakku sekalian, saimin, saimat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah mereka disiksa begitu, maka tidak berdaya. Sam'un Al-Ghazi pada saat itu berdarah-darah. Kemudian datang pertolongan Allah. Wahai Sam'un Al-Ghazi, apa yang kamu minta saat ini? Akhirnya Sam'un Al-Ghazi bilang, ya Allah, saya hanya minta kembalikan kekuatanku seperti semula. Memang pada saat itu karena memang berpesta pora, mereka berbahagia karena dapat membunuh yang namanya Sam'un Al-Ghazi yang tidak berdaya, yang ditiang, kemudian dipaku di tembok tersebut. Maka dengan gagahnya mereka berpostaria, mabuk-mabukan dan sebagainya. Akhirnya doa Sam'un Al-Ghazi ini dikabulkan oleh Allah, kekuatannya kembali. Maka tadinya yang badan begitu banyak luka dan darah, semuanya kembali seperti semula. Nah, kemudian Sam'un Al-Ghazi menggerakkan tangannya, maka gedung-gedung itu runtuh semuanya. Karena runtuh, maka orang yang berpesta pora di situ semuanya terbunuh. Nah, apa yang kita ambil dari hikmah tersebut? Santriwan, santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah bercerita di depan para sahabat beginilah. Sehingga sahabat ingin meniru, berjuang seperti Sam'un Al-Ghazi. Yang 1000 bulan mereka siang hari dia berpuasa, kalau malam hari dia beribadah kepada Allah. Maka semuanya sahabat menangis, ingin seperti Sam'un Al-Ghazi. Maka Rasulullah dengan tersenyum, karena mendengarkan perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, tidak perlu khawatir dan tidak perlu menangis. Di bulan Ramadan ini, malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, nanti akan datang yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Qadar, malam kemuliaan, malam kebahagiaan itu. Siapapun orang yang beribadah pada malam itu kemudian akan mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia sama seperti orang yang beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Bagaimana kalau malam-malam selanjutnya? Tahun berikutnya, kalau dihitung-hitung akhirnya apa? Maka pahala yang besar bagi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya dari peristiwa ini, maka di malam-malam yang ganjil, banyak orang yang begadang di masjid, zikir,
sholat, baca Al-Quran, hanya menanti kedatangan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, inilah awal mulanya sehingga Allah menurunkan surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ya, ribu-ribuan, bahkan mungkin bisa jadi jutaan malaikat itu semuanya turun, ya, mendoakan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Santriwan, santriwati yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah nanti malam yang ke-18, mari kita tekadkan, ya, semangat yang kuat untuk menyongsong malam-malam ganjil, malam-malam yang begitu dinantikan oleh makhluk Allah. Tetapi tepatnya tanggal berapa tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tapi Nabi Muhammad ngasih tahu kalau malam Lailatul Qadar itu turun, ciri-cirinya malam hari. Maaf Pak, nanti bukan malam 18 Pak, nanti kan 18. tanggal, kan kita tanggal 3 ya, so mungkin bukan tanggal. Oh, udah ambil aja deh. Enggak, nanti dihilangin aja itu. Dihilangin ya? Nah. Oh, ya. Nanti pas Bapak mau selesai, nanti Bapak langsung ngadep zona ya Pak ya? Jadi kayak mau ending gitu. Oh, langsung. Jadi sebentar. Nanti udah selesai saya kemari gini? Iya, langsung. Udah? Oke, gitu? Iya. Oke. Lanjut aja deh, nanti saya cut definisi. Oke, lanjut. Lanjut aja. Oke. Jadi Rasulullah memberikan bekal. Artinya ciri-ciri kalau malam itu memang ada malam Lailatul Qadar. Pertama, malam itu suasana hening, sejuk, cuaca bersih sekali, bulan bintang semuanya kelihatan, dan dalam keadaan nyaman dan sejuk, tenang sekali. Itu kemudian pagi harinya, matahari keluar sedikit agak redup. Itulah ciri-ciri yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malam Lailatul Qadar itu tiba atau jatuh di malam itu. Mudah-mudahan kita semuanya yang menjalankan ibadah puasa, ketika di malam-malam akhir nanti, kita berdoa dan sangat berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapatkan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Santriwan, santriwati yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari kami pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.